Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, NPM 202043501341. Saya seorang mahasiswa dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Indah Prasa PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemokan proyek tugas akhir saya yang berjudul Desain dan Implementasi IoT pada Perangkat Ekstensi Lampu untuk Minimalisasi dan Keterjangkauan Sistem Smart Home. Proyek ini berfokus pada pengembangan ekstensi lampu yang bertujuan untuk efisiensi, keterjangkauan, dan kemudahan dalam mengelola pencahayaan suatu rumah. Selain itu, perangkat ini juga dilengkapi dengan sensor yang dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna. Yang mana dalam hal ini saya gunakan sensor DHT22 untuk memonitoring suhu dan kelembaban satu ruangan, yaitu yang bertujuan untuk minimalisasi kerusakan pada perangkat elektronik pada ruangan tersebut. Baik, sebelum saya mendemokan program dan perangkat, saya akan menjelaskan sedikit mengenai keterangan daripada aplikasi yang digunakan untuk mengontrol perangkat tersebut. Aplikasi yang dikembangkan untuk mengontrol perangkat tersebut yaitu di sini dibangun menggunakan Laravel 10, yang mana pada Laravel 10 ini saya gunakan ada satu fitur yang saya gunakan yaitu task scheduling, yaitu untuk membuat schedule di mana kapan lampu itu menyala dan kapan lampu tersebut padam. Lalu selanjutnya saya gunakan Docker, yang mana pada Docker ini saya beberapa gunakan service, yang mana di sini ada Nginx untuk web server, lalu ada PHP APM versi 8.1 untuk menjalankan Laravel, lalu ada MySQL untuk database dan Redis untuk caching. Lalu selanjutnya ada MQTT yang saya gunakan untuk protokol komunikasi antara perangkat dan aplikasi yang mengontrol, yang mana pada MQTT ini saya gunakan Mosquito Pub ya sebagai library-nya, dan Pub Sub Client untuk library pada ESP01. Lalu selanjutnya di sini bisa kita lihat rangkaian daripada aplikasi, rangkaian daripada perangkat. Di sini bisa kita lihat rangkaian daripada perangkat. Di sini ada AMS 117, yaitu IC regulator untuk mensuplai tegangan 3.3 volt untuk ESP01. Yang mana di sini bisa kita lihat ESP01 ini ada dua GPIO ya. Yang pertama yaitu GPIO 0 dan GPIO 2. GPIO 0 ini saya gunakan untuk others, yaitu ini sini yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu perangkat ini bisa diintegrasikan dengan sensor yang bisa disesuaikan dengan keperluan pengguna seperti itu. Lalu di sini saya gunakan relay untuk GPIO 2 khusus untuk relay. Bisa kita lihat di sini rangkaian untuk relay. Di sini ada resistor, ada coupler. Di sini resistor ada dua di sini, di yang satu K dan 320 ohm. Lalu di sini ada transistor 2N222A. Lalu di sini ada dioda 1N4007, dan di sini ada relay itu sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk memulai demo perangkat atau demo program, setelah alat itu dinyalakan, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan SSID dan password daripada WiFi pengguna itu sendiri. Baik, untuk tampilan daripada perangkat seperti ini. Jadi USB dan perangkat IoT ada di dalam ini. Ini ada sensor DHT22. Baik, untuk cara pemasangannya
sama seperti pemasangan lampu seperti biasa. Lalu lampunya itu colokkan. Baik, selanjutnya setelah alat menyala, nanti pengguna akan diminta untuk memasukkan SSID dan password untuk mengkoneksikan alat ini ke internet. Baik, setelah perangkat tadi itu dinyalakan, maka pengguna akan langsung diminta untuk mengkoneksikan perangkat tersebut ke WiFi pengguna. Di sini bisa kita lihat ada satu akses point baru yang bernama Smart Extension. Bisa kita pilih, lalu nanti akan diarahkan ke halaman untuk mengkonfigurasi SSID dan password WiFi. Di sini klik configure WiFi. Nah, lalu di sini pada halaman ini pengguna dapat memasukkan SSID dan password sesuai dengan WiFi pengguna. Lalu setelah di save, maka nanti jika WiFi yang dimasukkan tadi valid, maka perangkat akan langsung terkoneksi ke WiFi. Baik, selanjutnya setelah pengguna mengkonfigurasi SSID dan password WiFi untuk perangkat, pengguna tidak langsung dapat mengakses atau mengontrol perangkat tersebut. Ya, terus selanjutnya adalah pengguna harus mendaftarkan atau memvalidasi bahwasanya perangkat tersebut adalah miliknya, yaitu dengan mendaftarkan perangkat tersebut pada sistem Smart Extension seperti ini. Lalu setelah pengguna mendaftarkan akun, pengguna akan langsung diminta untuk login. Baik, di sini selanjutnya my active device di sini masih 0. Nah, untuk mendaftarkan device di sini bisa register device. Nah, di sini masukkan ID yang tertera pada perangkat. Jadi nanti setiap perangkat itu ada device ID-nya seperti itu, yang nantinya akan divalidasi ketika pengguna akan mendaftarkan perangkat tersebut. Sebentar. Nah, setelah ID sudah diinput, nanti akan tervalidasi, akan terchecklist seperti ini. Di sini bisa memasukkan device name-nya. Misalkan sini untuk perangkat di kamar. Nah, sini ada schedule time-nya. Nah, misalkan saya ingin men-setting lampu tersebut akan menyala ketika di jam 17.30 atau jam setengah 6 sore, lalu akan padam ketika di jam 06.00 atau 06.30. Oke, perangkat sudah tersimpan. Selanjutnya pengguna langsung bisa dapat mengakses atau mengontrol perangkat tersebut. Di sini bisa switch, di sini bisa edit schedule time-nya yang tadi dinyalakan kapan dan dipadamkan kapan.
Lalu di sini untuk mengakses suhu ruangan dan kelembaban bisa diakses seperti ini. Ini akan terupdate secara real time. Ini switch untuk menghidupkan dan menyalakan secara manual tanpa menggunakan schedule tadi. Nah, perangkat akan menyala ketika ini dinyalakan. Seperti itu. Baik, selanjutnya setelah kita jelaskan atau demokan fitur-fitur pada sisi pengguna, sekarang saya akan menunjukkan atau mendemokan fitur-fitur sistem Smart Extension ini dari sisi admin. Setelah berhasil login, akan ditunjukkan kepada dashboard admin itu sendiri. Di sini ada active device, ini ada active user, di sini ada our product 1. Lalu di sini ada beberapa menu ya, ada 4. Ada kategoris, sensor, user device, dan user. Pada kategoris ini bisa kita tambahkan di sini misalkan perangkat baru. Ini kan ada Smart Extension lamp. Nah, sekarang misalkan ekstensi terminal. Ini kan untuk lampu, lalu ini kita buat misalkan untuk terminal. Misalkan device price-nya, device stock-nya misalkan 24. Nah, misalkan ada image-nya untuk device tersebut bisa di upload, dan juga ada description, bisa ditambahkan description. Create. Nah, sudah kita tambahkan. Lalu di manage ini akan tampil semua produk kategorinya. Bisa kita edit seperti biasa. Baik. Atau bisa kita delete. Lalu selanjutnya adalah menu sensor, yaitu di sini untuk mendata sensor apa saja yang bisa digunakan pada perangkat tersebut. Misalkan di sini akan saya tambahkan sensor peer dengan parameter misalkan distance misalkan ya, dengan type-nya adalah float. Misalkan ini sensor description-nya apa, misalkan untuk apa. Di sini misalkan sensor code-nya yaitu example code-nya, yaitu untuk memudahkan nanti admin mengupload programnya seperti itu. Lalu sini ada sensor image. Nah, seperti ini tampilan manage sensornya, yaitu dengan params. Nah, ini untuk DHT yang sudah pernah di input kan sebelumnya, yaitu ada T dan H, yaitu temperatur dan humidity, dengan masing-masing type datanya adalah float atau double. Ini seperti biasa, ini bisa kita edit. Atau bisa kita hapus. Lalu selanjutnya adalah di sini ada menu untuk generate device. Di sini bisa langsung di generate sekaligus dengan di sini misalkan ada device kategori. Ya, misalkan tadi yang baru saja kita tambahkan adalah ekstensi terminal. Di sini data generate misalkan 12 dengan sensor misalkan peer.
lalu generate new device. Nah, 12 device is generate. Nah, setelah di generate maka akan tampil pada tabel ini ekstensi terminal. Nah, ini activate ini ketika admin tersebut berhasil mengupload code pada ESP01-nya, maka admin harus mengaktifkan ID mana yang sudah diupload sesuai ID pada yang sudah di generate ini pada table. Lalu sini ada manage user, yaitu user yang terdaftar pada sistem Smart Extension. Baik, sekian demo program Smart Extension atau proyek tugas akhir saya. Sekian dan terima kasih.